Kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Panel kini memperlihatkan ke situasi penjara Jisan. Tanpa saya jelaskan, kita bisa melihat sendiri bahwa situasi di sana penuh dengan kengerian yang tak manusiawi, di mana banyak para penjaga dan staf dihabisi. Dinding penjara raksasa sekarang keadaannya sudah jebol, dan tentunya aksi pemberontakan ini ada penggeraknya. Pemimpin narapidana tersebut adalah Wang Dongsu. Sambil memegang sebuah pengekang leher, dia berkata, "Manusia benar-benar makhluk yang kejam. Kok bisa-bisanya mereka kepikiran menciptakan benda ini hanya demi menghabisi nyawa kami? Minasan, apa kalian setuju denganku?" Setelah mengatakan itu, Dongsu melemparkan benda itu ke bawah. Lalu pidatonya dilanjutkan lagi. Semenjak dunia mengalami perubahan dan beberapa manusia menjadi seorang yang terbangkitkan, kita hanya menggunakan kekuatan yang diberikan semesta sebagai bentuk rasa syukur. Dan apakah itu sebuah dosa? Tapi asosiasi Hunter malah mencap kita sebagai kriminal dan mengurung di tempat terkutuk ini. Haha, lucu sekali bukan? Minasan, sekarang waktunya kita membalas dendam pada mereka. Di tempat ini ada ratusan Awaken, mulai dari rank D sampai B. Jadi, tunggu apa lagi? Mari lampiaskan semua amarah dan kebencian yang sudah kalian pendam. Tunjukkan kepada dunia seberapa besar kekuatan amarah kita. Inilah waktunya. Dungeon Break. Panel kemudian berpindah ke kota yang berada di dekat penjara Jisan. Sebuah pengeras suara terus mengulangi pemberitahuan bahwa narapidana banyak yang kabur. Oleh karena itu, para warga kota harap segera mengevakuasikan diri. Namun meski begitu, tampaknya tak semua warga sempat mengungsi ke tempat yang aman. Dan yang benar saja, di dalam sebuah rumah terlihat di sana sebuah pintu perlahan meleleh sehingga menciptakan sebuah lubang yang muat untuk satu tangan. Dan dari lubang tersebut sebuah tangan menyelinap menarik ganggang pintu dari dalam. Seketika itu juga 3 narapidana penjara sudah memasuki salah satu rumah warga. Melihat rumah yang nampak sepi, mereka berpikir para warga sudah melarikan diri saat mendengar alarm bahaya. Karena para NPC ini tak memiliki nama, saya sebut saja yang paling belakang Yejun, yang tengah Min Jon, yang depan sendiri Robin. Sejenak para biadab-biadab ini mulai menjara isi rumah dan mengambil pakaian untuk merubah penampilan mereka. Setelah mengganti pakaian, Min Jon mengungkapkan keraguannya tentang tindakan mereka menentang asosiasi Hunter. Karena di pihak asosiasi sendiri banyak Hunter rank A dan S. Namun Robin yang membawa Star Fragment berkata, "Apa kau melupakan rencananya kah? Jadi begini, ketika kita sudah mengambil alih kota dan menahan Sandra, lantas apa yang bisa S-Rank lakukan, hah? Apalagi kita memiliki Star Fragment dari Abang Dongsu. Coba pikirkan kembali kenapa asosiasi Hunter melarang menggunakan item ini. Kalau aku sih 100% yakin mereka hanya takut kekuasaannya hancur jika semua orang bertambah kuat." Mendengar itu, Min Jon menjawab, "Kau benar juga. Apalagi Bang Dongsu mengatakan bahwa masih ada Hunter rank S di sisi kita." Di saat mereka berdua sedang asik ngobrol, Yejun memberitahu, "Oi, di rumah ini banyak minuman loh." Robin menjawab, "Yang bener aja lu, kita tak ada waktu buat minum-minum lah. Kita tuh harus bersiap perang, bos." Namun Yejun tetap memaksa, "Apa kau bercanda? Ini es nutrisari rasa jeruk edisi langka loh. Jadi marilah kita minum dulu." Ya, karena mereka menemukan minuman yang berharga mahal, mereka pun ingin sejenak santai dan hendak menikmati nutrisari langka tersebut. Dan tanpa disadari, di sebuah lemari di dekat mereka masih ada warga yang berada di rumah. Yang mirisnya di situ ada seorang bocil yang sedang bersembunyi ketakutan. Sambil membawa HP yang berada di tangannya, dia mencoba sebisa mungkin tidak bersuara dan segera melaporkan hal ini pada asosiasi. Sayangnya sebelum pesannya terbalas, dadah.
Si Robin membuka lemari tempat persembunyian si bocil. "Ayo dek, ngopi dulu bareng kami." Itulah ucapan Ramatama penjahat satu ini agar bocil tersebut gak ketakutan padanya. Saya sendiri nggak tahu nasib bocah itu akan diapain, karena nggak serunya panel tiba-tiba berpindah. Saat ini pemandangan di kota sangat chaos parah. Gedung-gedung dilahap api dan asap-asap kebakaran terus membeludak. Ketika semua orang menatap warna api ini sebagai sebuah teror, Wang Dongsu yang berada di atap gedung melihat api-api itu sebagai senja yang sangat indah. Menurutnya, aksi saling menghabisi antara para hunter melawan narapidana merupakan pemandangan yang sangat indah. Seolah-olah dia membayangkan menjadi maestro yang dapat menggerakkan dunia, karena satu perintah darinya, puluhan bahkan ratusan narapidana tak ragu untuk menurutinya, yang padahal Wang Dongsu sendiri cuma rank C. Di tengah kegembiraan ini tiba-tiba datang seseorang menghampirinya dan mengatakan, "Hoi bosku, kenapa kau masih di sini? Para tahanan sedang mengulur waktu untuk kita, jadi sebaiknya mari segera bergerak." Dongsu menjawab, "Kurang ajar sekali kau ini. Kau itu hanyalah bawahan dari adikku." Lawan bicaranya membalas, "Ku katakan lagi, aku bukanlah bawahan dari adikmu. Tapi aku hanya dibayar untuk suatu pekerjaan, yaitu membantu agar manusia rank C sepertimu dapat keluar dari negara ini." Dan ternyata seseorang yang diajak ngobrol Wang Dongsu adalah Kang Taixi. Dia adalah seorang awaken rank B. Pria ini adalah hunter yang pernah dihabisi Sung Jinwoo di season 1. Sontak pernyataan dari Kang Taixi membuat Wang Dongsu sangat kesal. Meski rank Dongsu setingkat lebih rendah dari Kang Taixi, tapi beliau tak ragu meraih kera baju lawan bicaranya. Dengan nada membentak, Dongsu berkata, "Kau hunter rank B kan? Apa kau meremehkanku hanya karena rankku lebih rendah darimu, ha?" Tak mau gegabah dalam mengambil keputusan, Taixi bergumam, "Pria pengecut ini kenapa berlagak sok kuat, padahal dia sendiri tak berani mengkonsumsi Star Fragment. Haruskah ku habisi saja dia di sini?" Saat hasrat itu menggebu-gebu, Kang Taixi juga teringat perkataan seorang pria yang menyewanya, yaitu si Gundul atau adik dari Wang Dongsu yang bernama Wang Dongsu. Saat itu Dongsu berkata pada Kang Taixi, "Oi Kang, ku berikan kau misi. Buatlah keributan agar kakakku bisa melarikan diri, lalu antar dia padaku. Ya, hanya itu misimu. Kau tahu sendiri kan apa yang terjadi padamu jika kau sampai gagal dalam misi ini." Ketika hunter rank B ini teringat peringatan dari Dongsu, beliau hanya bisa menghela nafas panjang, karena menurutnya berurusan dengan hunter rank S itu sama saja menyerahkan nyawanya. Maka dari itu saat dibentak kakaknya Dongsu, yaitu Dongsu, Kang Taixi memilih diam sejenak. Dan dengan segala pertimbangan yang matang, Kang Taixi berkata, "Okelah, apapun keinginanmu, kemanapun kau ingin pergi, aku akan menemanimu." Kemudian panel berganti di puncak gedung Asosiasi Hunter. Di sana ada sebuah helikopter yang telah disiapkan, yang dimana di situ ada Hunter Choi dan Presiden Wu. Choi Jong-in berkata, "Ini pertama kalinya aku bertarung bersama Presiden Asosiasi sejak bencana besar." Jinchul membalas, "Ya mau gimana lagi, kita juga tak bisa diam menyaksikan warga sipil terluka bukan?" Dengan sedikit tersenyum, Choi Jong-in bertanya, "Presiden Wu, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah para tahanan memakai kalung belenggu di leher mereka ya?" Jinchul menjawab, "Pusat kendali penjara disapu bersih sepenuhnya oleh seseorang dan beberapa hunter yang ditempatkan di dekat sana. Kabarnya sih terluka parah dalam serangan yang sangat misterius." Mendengar ini, ekspresi Choi Jong-in diliputi perasaan curiga. Dia berkata, "Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sistem keamanan tingkat tinggi bisa dihancurkan semudah ini. Apalagi para tahanan menggunakan Star Fragment. Bukankah ini mengindikasikan ada seseorang yang bergerak di balik layar ya?" Gak berselang lama, para hunter yang atas juga datang di situ. Mereka adalah Lim Tae-kyu dan Park Do-jin. Lim Tae-kyu berkata, "Spekulasimu itu benar Hunter Choi. Dari yang kami dengar, Hunter Sung Soo-ho menolak panggilan Asosiasi Hunter, dan kita yakin dia sedang pergi ke penjara Jisan." Haha, lucu sekali bukan? Pemuda ini sudah dicurigai dalang dari distribusi Stardust, dan kini dia pergi ke tempat para penjahat yang menggunakan Star Fragment. Secara tidak langsung, Sung Soo-ho mengungkapkan jati dirinya sendiri.
Jika kita ingat kembali, Sung Soo-ho selalu mengenakan topeng di setiap kemunculannya. Ya, itu pasti agar dia bisa menghabisi Lee Min Sung dan menutupi kejahatannya tentang Stardust dan jual beli manusia. Bukan hanya itu saja, dia bahkan sampai repot-repot menyembunyikan ranknya dari semua orang. Tidak salah lagi, Sung Soo adalah penjahat kelas kakap, bukan mujair lagi. Terserah apa tanggapan kalian, tapi setidaknya itulah yang ada di pikiranku. Maka dari itu, aku bersedia bergabung dalam operasi pembasmian penjahat kali ini. Di sisi yang lain, Presiden Wo mencoba menyangkal dugaan Hunter Gondrong itu. Cutu mati, kau terlalu berlebihan, Lim Kun. Bagaimana jika di sana Sung Soo-ho malah membantu kita? Ucap Wo Jinchul dan Choi Jong-in menjawab, Yari, mau gimana pun kau menyangkalnya dan membelanya. Tapi kenyataannya Sung Soo-ho menghilang untuk beberapa waktu dan muncul lagi terus menolak panggilan asosiasi Hunter. Malahan dia memilih menuju penjara Jisan. Jangan lupakan pula selama ini pemuda itu menyembunyikan rank sebenarnya. Membingungkan. Apa yang dia lakukan selalu tak bisa kita tebak. Jadi menurutku, Soo-ho lebih pantas dicurigai sebagai penjahat. Sementara itu, TL no comment dan hanya mengamati arah pembicaraan itu. Dia bergumam, dengan kondisiku yang sekarang, aku tak akan bisa melawan S-Rank seperti mereka. Apakah Sung Soo ini agak bodoh ya? Dia bahkan tak mengantisipasi hal ini. Awalnya aku mengira penyebaran Star Fragment gak akan laris manis seperti ini karena Stardust telah dilarang oleh asosiasi. Tapi malahan, para hunter yang ketergantungan dengan kekuatan, mereka dengan sukarela memakai Star Fragment meski mengetahui segala efek negatifnya. Dan berkat hal itu, aku memiliki banyak waktu luang untuk mempertimbangkan langkah apa yang harus diambil. Panel pun berganti. MC kita terus berlari secepat kilat tanpa berhenti sedikit pun. Sambil melakukan itu, Soo-ho melakukan monolog dengan dirinya sendiri. Kumohon, bertahanlah sedikit lagi, Gray. Aku butuh kekuatanmu agar bisa segera sampai ke TKP. Meski tak sesuai waktu yang telah ditetapkannya, namun pada akhirnya Sung Soo-ho hampir sampai ke tempat yang dia tuju. Dengan gerakan yang tak kira-kira, beliau menerjang pepohonan dengan lompatan yang sangat tinggi, sehingga tubuhnya seolah-olah terbang di langit. Di saat beliau hendak mendarat di kota yang diserang para tahanan, tiba-tiba berbagai jeritan dan rintian orang-orang berdengung keras di kepalanya. Seolah-olah apa yang dirasakan para warga juga dirasakan Soo juga. Sensasi mengerikan ini menyesakkan dadanya, sehingga jantungnya berdetak sangat kencang. Soo bergumam, suara ini, apakah ini penderitaan orang-orang yang sekarat? Apakah indraku jadi lebih tajam saat melakukan bot skill dengan Gray? Mengesampingkan hal itu, aku harus cepat. Semakin lama aku bergerak, maka semakin buruk situasinya. Ya, tak ada waktu untuk ragu. Di sebuah jalan di tengah kota di antara gedung tinggi, Soo-ho mendarat dengan pose yang sangat gokil. Di saat bersamaan, beliau juga melepaskan transformasinya, karena Gray juga sangat kelelahan. Meski nafas yang masih naik turun tak beraturan, tapi sorotan mata MC kita masih tajam seperti elang yang tak melepaskan mangsanya. Dan yang benar saja di hadapannya sekarang sudah banyak narapidana yang siap menyambutnya. Terlihat juga di sini penduduk sipil yang tak berdosa menjadi target kemurkaan para biadab ini. Salah satu dari mereka berkata, Sugoi, seekor anjing dan manusia turun bersamaan dari langit loh. Tak peduli dengan tanggapan lawannya, Soo-ho berkata, kerja bagus Gray. Sekarang kau boleh istirahat, karena mulai dari sini aku yang akan membereskan para cecengu ini. Di sisi yang lain, dua napi sudah bersiap dengan senjata yang ada di tangan mereka. Kepercayaan diri karena tak bisa mengukur kekuatan lawannya membuat mereka berpikir Soo-ho adalah kroco yang enak buat diserebet-serebet. Namun sebelum dua napi itu bergerak dari tempatnya, Soo-ho lebih dulu menerjang dan menghabisi salah satu dari mereka. Sontak kegesitan yang tak bisa dilihat oleh mata itu membuat kepercayaan diri biadab satu ini sirna. Apalagi rekannya langsung tewas hanya dalam satu tendangan Kenjie. Dengan lantang dan penuh emosi, Soo-ho berteriak, "Kupikir kalian melarikan diri dari penjara karena ingin menghirup udara bebas. Tapi mengapa kalian menghabisi para penduduk sipil yang tak berdosa? Cih, menjijikan."
Kalian memang sangat biadab. Aku tak ingin banyak omong dengan sampah busuk seperti kalian. Jadi pilihlah, meninggal dengan tenang ataukah melawan, dan akan kuberikan rasa sakit melebihi neraka yang tak pernah kalian bayangkan. Shinde, Shinde, Shinde. Perubahan karakter Suho yang sebelumnya adalah karakter yang mungkin masih ragu-ragu menghabisi manusia, kini dia menjadi seseorang yang sangat mengerikan, kejam, dan tanpa ampun, yang siap mengirim siapa saja ke dalam kegelapan yang sangat pekat.